Kurang konsentrasi, truk tronton ringsek hantam jembatan di Tuban. PJ Bupati rombak dan lantik 123 pejabat Pemkab Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir mencoba ada di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Diduga akibat kurang konsentrasi saat mengemudi, sebuah truk tronton bermuatan pasir ringsek setelah menghantam truk diesel dan jembatan di jalur Pantura, Kabupaten Tuban. Kerasnya benturan membuat kabin truk ringsek tak berbentuk, sementara material pasir yang tumpah menyebabkan kemacetan panjang. Sebuah truk tronton mengalami kecelakaan di jalur Pantura, tepatnya di Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Kamis malam. Truk tronton bermuatan pasir silika ini ringsek setelah menabrak truk muatan batu kumbung dan jembatan. Kecelakaan bermula saat truk tronton bernopol AG9326UO yang dikemudikan Pamuji, 62 tahun, warga desa Tegalbang, Kecamatan Palang Tuban, berjalan dari arah utara ke selatan. Sesampainya di jalan menurun, truk tersebut kehilangan kendali dan menabrak truk diesel bermuatan batu kumbung yang dikendarai Suyitno, 43 tahun, warga desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Tuban. Kemudian truk serat muatan pasir silika ini oleng ke kiri dan menabrak jembatan hingga ringsek. Akibat kejadian ini, sopir truk tronton mengalami patah tulang pada kaki bagian kiri. Oleh petugas kepolisian, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban. Sementara truk muatan kumbung yang ditabrak dari belakang tidak mengalami kerusakan serius, sehingga langsung melanjutkan perjalanan. Kanit Gakum Satlantas Polres Tuban, Ibtu Eko Sulistiono mengatakan, kecelakaan diduga terjadi akibat sopir truk tronton kurang konsentrasi saat mengemudi di jalan menurun, sehingga menabrak kendaraan di depannya dan baru berhenti setelah menabrak jembatan. Kecelakaan tersebut berawal dari truk tronton yang dikemudikan oleh Pamuji ini berjalan dari arah utara ke selatan. Kurang menjaga jarak aman di depannya pada saat turunan, kemudian mengalami kecelakaan menabrak belakang truk yang ada di depannya, truk diesel tersebut, sehingga truk tronton yang dikemudikan Pamuji ini oleng ke kiri, kemudian menabrak jembatan dan sopir tronton tersebut mengalami luka-luka. Itu muat apa nih? Untuk info sementara berupa pasir ataupun tanah galian yang trontonnya, kemudian yang truk diesel di depannya itu bermuatan batu kumbung. Untuk kondisi korban seperti apa? Untuk kondisi korban truk tronton tersebut mengalami patah tulang sebelah kaki sebelah kanan. Sementara itu, muatan pasir silika yang tumpah ke jalan membuat arus lalu lintas di jalur Pantura mengalami kemacetan panjang. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian mengalihkan arus kendaraan ke jalur lainnya. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Beralih ke berita lainnya, penjabat Bupati Bojonegoro mengambil sumpah janji dan melantik sebanyak 123 pejabat di lingkup Pemkab setempat. Perombakan dilakukan untuk menumbuhkan inovasi serta gagasan baru di setiap OPD demi keberlangsungan kemajuan Bojonegoro. PJ Bupati Bojonegoro Adrianto melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas dan fungsional di lingkup Pemkab Bojonegoro di Gedung Angling Dharma setempat pada Jumat pagi. Total ada sebanyak 123 pejabat yang dimutasi, meliputi 21 jabatan pimpinan tinggi Pratama baru, 80 jabatan administrator, 19 pengawas, dan 3 jabatan fungsional. Dalam kesempatan ini, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengatakan pelantikan hari ini sudah berdasarkan ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pemilihan orang di dalamnya berdasarkan kapasitas masing-masing pejabat. Pergeseran sejumlah pejabat juga berdasarkan penilaian profesionalisme oleh pengambil keputusan. PJ Bupati Bojonegoro Adrianto menambahkan, alasan adanya rotasi sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro untuk menumbuhkan ide, gagasan, serta inovasi baru di setiap organisasi perangkat daerah.
sehingga nanti dapat mempercepat upaya adaptif dan untuk memastikan semua OPD bergerak cepat untuk pembangunan di Bojonegoro. Hari ini terkait apa, Pak? Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya melantik beberapa pejabat media dan pejabat yang lain di lingkungan Pemkab Bojonegoro. Dan hari ini adalah saya kira hari yang baik untuk memulai inovasi-inovasi baru dengan pejabat-pejabat baru yang ada di lingkungan Pemkab Bojonegoro. Jadi rekan-rekan semua, media semua yang saya sampaikan bahwa salah satu alasan adanya mutasi seperti ini adalah kita ingin menumbuhkan ide-ide baru, inovasi-inovasi baru di setiap OPD, sehingga ini akan membantu mempercepat upaya adaptif dan upaya untuk memastikan OPD-OPD kita bisa bergerak lebih cepat dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah kita. Dari proses pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro, masih terdapat 2 kursi Kepala OPD yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Kepala Dinas PU Bina Marga masih belum dijabat dan sementara waktu diisi oleh pelaksana harian. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan perombakan sejumlah pejabat mulai dari jabatan pimpinan tinggi Pratama Baru hingga jabatan fungsional. Meski demikian, kursi jabatan Kepala Dinas Pertanian dan PU Bina Marga masih kosong karena masih menunggu proses seleksi. Sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro mengalami perombakan, diantaranya pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas hingga jabatan fungsional. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan dilakukan oleh penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto di Gedung Angling Dharma Pemkab Bojonegoro pada Jumat pagi. Total ada sebanyak 123 pejabat yang dimutasi, meliputi 21 jabatan pimpinan tinggi Pratama Baru, 80 jabatan administrator, 19 pengawas, dan 3 jabatan fungsional. Jabatan strategis pimpinan tinggi Pratama mengalami pergantian, seperti Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PU SDA, Kepala PU Bina Marga hingga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Selain itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Mikro, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dari total 21 jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkup OPD, masih terdapat 2 kursi jabatan Kepala Dinas, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Kepala Dinas PU Bina Marga belum terisi. Menanggapi kekosongan 2 jabatan Kepala OPD tersebut, PJ Sekda Kabupaten Bojonegoro, Joko Lukito menyampaikan, kekosongan 2 jabatan Kepala OPD yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Kepala Dinas PU Bina Marga sementara waktu bakal diisi oleh pelaksana harian. Dinas Pertanian sama PU Bina Marga. Untuk kekosongan tersebut nantinya seperti apa, Pak? Ada jabatan yang kosong itu ada gantinya gimana sudah di ke depannya? Oh, nanti gini, kalau kosong nanti akan diisi PLT. Jadi kalau karena kosong, pejabatnya tidak ada, itu nanti diisi PLH, namanya bukan PLT, karena pejabatnya kan kosong. Nah, nanti di PU sama yang di Dinas Pertanian itu akan diisi PLH. Kapan Pak penyelesaian itu? Bisa cepatnya, kan tidak boleh ada kekosongan itu, tidak boleh ada kekosongan pemerintahan. Nanti begitu ini ya langsung ditunjuk, harus ditunjuk PLH-nya, nanti akan dipilih dari mana yang di pimpinan menghendaki siapa, apakah dari Sekdin atau mungkin dari dinas yang lain diperbantukan situ. Boleh kita ketentuan belum? Terkait kekosongan. Oh, belum, karena awalnya kan ada 2 yang kosong, Mas. Awalnya ada di staf kan 2 sudah kosong. Nah, kan belum ada seleksi JPT karena ada mutasi, sehingga ya nanti itu mesti akan dibuka. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Kasus PMK menurun, pasar hewan di Tuban akan dibuka 17 Februari 2025. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Apa isinya?
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Setelah beberapa pekan ditutup, sejumlah pasar hewan di Kabupaten Tuban akan kembali dibuka pada 17 Februari 2025. Hal ini menyusul terus menurunnya kasus penyakit mulut dan kuku di wilayah setempat. Meski demikian, dinas terkait saat ini masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang terjadi sejak 3 bulan terakhir membuat aktivitas di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Tuban tutup total. Kondisi ini salah satunya seperti terpantau di Pasar Hewan Desa Kedongombo, Kecamatan Tuban pada Jumat pagi. Pasar yang biasanya dipenuhi dengan aktivitas jual beli hewan ternak ini berubah menjadi sepi. Kondisi pasar nampak longgar dan tak ada satupun aktivitas di dalamnya. Guna mengantisipasi masifnya penyebaran kasus, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pelindungan Tanaman atau DKP2P Kabupaten Tuban menutup 4 pasar hewan yang ada di wilayah setempat, mulai dari pasar di Kecamatan Semanding, Kerek, Parengan, dan Jatirogo. Sesuai surat edaran yang dikeluarkan, penutupan pasar dilakukan selama 21 hari, terhitung sejak 28 Januari dan akan kembali dibuka pada tanggal 17 Februari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pelindungan Tanaman atau DKP2P Kabupaten Tuban, Eko Julianto menjelaskan, pihaknya kini tengah melakukan rapat koordinasi guna mengkaji proses pembukaan pasar hewan dengan mempertimbangkan jumlah perkembangan kasus dan kondisi ekonomi peternak yang ada di Kabupaten Tuban. Jadi sesuai surat edaran yang sudah dikeluarkan akhir Januari 2025 yang lalu, bahwa penutupan ini akan berlaku efektif 21 hari, terhitung 28 Januari sampai dengan 17 Februari. Nah, di surat edaran ini tentu ada klausul menyatakan bahwa nanti pembukaan ini akan mengkaji, mempertimbangkan penambahan kasus. Jadi nanti sebelum tanggal 17 tentu kami akan melakukan rapat koordinasi dengan semua stakeholder yang terkait, masuk UPD terkait nanti untuk membuat pertimbangan. Tentu nanti keputusan ada di pimpinan dengan berbagai pertimbangan yang akan disampaikan oleh teman-teman, termasuk salah satunya adalah penambahan kasus PMK. Guna mengantisipasi adanya penyebaran virus PMK, sebelum masuk pasar hewan nantinya akan dilakukan penyemprotan disinfektan terlebih dahulu. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi mencatat jumlah calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini sebanyak 359 jamaah. Berbagai persiapan persyaratan saat ini dilakukan sampai nanti pemberangkatan pada bulan Mei mendatang. Berbagai persiapan dilakukan menuju musim haji tahun 2025. Di Kabupaten Ngawi sendiri tercatat ada 359 calon jamaah haji atau CJH reguler yang akan berangkat tahun ini. Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amrullah menjelaskan, dari jumlah calon jamaah haji reguler tersebut juga terdapat 182 calon jamaah haji cadangan dan 12 calon jamaah haji pendamping lansia. Menurutnya sejauh ini, para calon jamaah haji tinggal melakukan penyelesaian administrasi. Sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan baik reguler maupun cadangan juga telah dilakukan, sehingga tinggal pelaksanaan vaksin. Dalam musim haji tahun ini, calon jamaah haji juga diwajibkan memiliki jaminan kesehatan nasional atau JKN, yakni BPJS Kesehatan. Sedangkan besaran biaya haji tahun ini yakni sebesar Rp55 juta, turun dibanding tahun sebelumnya yakni Rp56 juta. 2025, jamaah haji regulernya itu adalah sejumlah 359. Ini jamaah yang daftar haji mulai dari Februari 2012 sampai dengan 4 Juli 2012. Kemudian jamaah lansia, ini yang Ngawi 12 jamaah dengan usia termuda 86 dan tertua 92. Kemudian jamaah haji cadangan, ini jumlahnya 182 jamaah. Jamaah haji cadangan ini yang mendaftar terakhir ya maksimal tanggal 29 Agustus 2012. Nah, di samping jamaah reguler, lansia dan cadangan ini nanti akan ada petugas kloter yang mendampingi jamaah. Ini
Ini ada ketua kloter dan tim pembimbing ibadah haji ini dari Kementerian Agama. Ada 3 orang petugas kesehatan ini dari Dinas Kesehatan, dan ada petugas haji daerah ini dari pemerintah daerah Kabupaten Ngawi 1 orang, ada pembimbing KPH 1 orang. Jadi jamaah-jamaah itulah yang nanti akan berangkat di tahun 2025. Jamaah semuanya ini mempunyai kewajiban untuk melakukan cek kesehatan, terutama cadangan. Cadangan ini berangkat tidak berangkat, kalau dia siap maka harus ikut cek kesehatan, dan semua sudah dilakukan. Tinggal ada beberapa jamaah yang kurang istitoah, yang belum istitoah ini masih ada yang dirujuk dan lain sebagainya, ini masih proses ini. Pihaknya menambahkan hingga kini untuk proses administrasi yakni paspor juga telah selesai dan dikirim ke embarkasi Surabaya. Diperkirakan jadwal keberangkatan pada bulan Mei 2025 mendatang. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, ratusan anak kelompok berkebutuhan khusus alias difabel di Kabupaten Jombang berlarian saat gempa mengguncang gedung tempatnya belajar. Mereka berlindung dari reruntuhan bangunan dengan kursi dan tas sekolah. Beginilah reaksi siswa sekolah luar biasa atau SLB yang ada di Pulo, Kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang saat mendengar tanda gempa. Mereka langsung berlindung di balik kursi hingga tas agar tidak sampai kejatuhan barang dari reruntuhan gempa. Sejumlah guru langsung meminta anak-anak ini keluar dan evakuasi sebagian yang kesulitan berjalan. Aksi ini bukan kejadian gempa sesungguhnya, namun simulasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Jombang. Mereka mengajarkan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk menyelamatkan diri saat terjadi gempa. Petugas juga memberikan edukasi penanganan bencana api saat terjadi kebakaran, baik dengan menggunakan alat profesional maupun dengan alat manual berupa kain basah yang direndam air. Samsul Bahri, Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jombang mengatakan, tujuan simulasi ini untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak berkebutuhan khusus saat terjadi bencana, baik gempa, banjir maupun kebakaran. Bekal ini dilakukan untuk mengurangi resiko korban saat terjadi ancaman bencana. Kegiatan SPAB ini bertujuan supaya satuan pendidikan yang ada di SLB ini dan SLB yang lain untuk bisa mengenali ancaman atau potensi bahaya, sehingga dampak dari bencana baik mengakibatkan sekolah itu rusak, sekolah itu meliburkan siswanya dan lain sebagainya, pihak sekolah sudah bisa mengantisipasi. Peserta simulasi ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang tersebar di daerah rawan bencana banjir. Diharapkan saat bencana datang mereka bisa menyelamatkan diri sendiri bahkan membantu orang lain. Saiful Mu'alimin, CTV Jombang. Warga Bojonegoro dihimbau waspada hujan disertai angin kencang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Dalam sepekan terakhir, hujan disertai angin kencang kerap melanda wilayah Kabupaten Bojonegoro. Selain merusak sejumlah rumah warga, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon besar di sepanjang ruas jalan. Menghadapi fenomena ini, warga dihimbau untuk waspada, terutama saat beraktivitas atau sedang berkendara di jalan raya. Hujan disertai angin kencang kerap melanda wilayah Kabupaten Bojonegoro, terutama dalam waktu sepekan terakhir ini. Kondisi ini seperti yang terpantau di Desa Kedung Arum, Kecamatan Kanor, dan Desa Kadung Rejo, Kecamatan Purno kemarin. Hembusan angin kencang menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah warga.
Kerusakan rata-rata terjadi di bagian atap genting yang jatuh dan pecah tersapu oleh angin. Selain itu, angin kencang juga menyebabkan beberapa pohon besar tumbang sehingga sempat menghambat aktivitas warga. Atas kejadian ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bojonegoro telah melakukan peninjauan lokasi. Selain itu juga telah dilakukan pemetaan wilayah-wilayah yang dinilai paling berpotensi terjadi angin kencang ataupun puting beliung. Adapun daerah-daerah rawan bencana angin ini tersebar di 29 desa yang ada di 17 kecamatan. Di antaranya wilayah Kecamatan Kanor, Sumberjo, dan Baurno yang ada di wilayah timur Bojonegoro, hingga Kecamatan Sekar, Margomulyo, dan Gondang yang ada di wilayah barat Bojonegoro. Mengantisipasi hal ini, warga dihimbau untuk lebih waspada, terutama saat sedang berkendara di jalan. Jika terjadi hujan disertai angin kencang, sebaiknya menghentikan kendaraan sekaligus mencari tempat yang aman dari ancaman bahaya pohon tumbang. Dijelaskan terkait cuaca ekstrim yang akan terjadi di Bojonegoro, Bu. Jadi kami BPBD Bojonegoro sudah menerima dari surat edaran dari BMKG Juanda Surabaya bahwasannya untuk sepekan ke depan mulai tanggal 7 sampai dengan 16 Februari kondisi cuaca khususnya itu sangat ekstrim tentang anginnya. Jadi untuk curah hujan itu standar, tetapi anginnya akan lebih kencang untuk di daerah wilayah, khususnya di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Itu yang terjadi sampai tanggal berapa itu, Bu, kira-kira? Diprediksi sepekan ke depan sampai tanggal 16 Februari. Oke. Sejauh ini sudah ada laporan, Bu, terkait pohon tumbang atau yang lain? Kalau dari mulai tanggal 7 itu memang ada beberapa kejadian, contoh di depan SMP 4 tempo hari. Terus tadi malam itu ada 2 kejadian sebenarnya di Kanor, tepatnya di desa Kedungarum, dan di Kecamatan Burno, tepatnya di desa Kadungrejo. Dan hari ini kami tim dari BPBD meluncur ke TKP untuk menyelesaikan atau merapikan pohon tumbang yang terjadi. Ada himbauan yang bisa disampaikan, Bu? Kami atas nama pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui BPBD menghimbau kepada seluruh warga, khususnya warga wilayah Kabupaten Bojonegoro untuk tetap siaga waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim khususnya angin, untuk menghindari hal-hal kalau memang terjadi angin untuk segera menyesuaikan. Jadi kalau tidak ada hal yang penting untuk menghindari keluar rumah. Yang kedua, kalaupun terjadi hal-hal atau pohon tumbang itu di sekitaran lingkungan warga ataupun di jalan raya, segera melaporkan ke pihak kami BPBD Bojonegoro. Berdasarkan perakiraan BMKG Juanda Surabaya, cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten Bojonegoro diprediksi terjadi selama sepekan hingga 16 Februari mendatang. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, Satreskrim Polres Tuban terus melakukan penyelidikan terkait kasus pembuangan bayi di sebuah musola yang menggemparkan warga beberapa waktu lalu. Hasilnya, petugas mendapati ciri-ciri kendaraan yang digunakan pelaku saat membuang bayi tersebut. Satreskrim Polres Tuban terus melakukan penyelidikan terkait kasus pembuangan bayi di teras musola Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, yang terjadi pada Kamis 31 Januari 2025 lalu. Hasilnya, petugas mendapati ciri-ciri kendaraan yang dicurigai digunakan pelaku saat membuang bayi tersebut. Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander mengatakan, diduga bayi tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya. Pihaknya mencurigai sebuah mobil warna hitam jenis MPV atau mobil keluarga yang diduga digunakan untuk membuang bayi. Pasalnya, mobil tersebut berhenti di musola tempat bayi ditemukan. Untuk mengungkap identitas pelaku, petugas kepolisian tengah melakukan pendalaman dan mengumpulkan sejumlah barang bukti yang ada. Sementara bayi malang tersebut kini tengah dirawat di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Balita di Sidoarjo. Sekarang berada di Sidoarjo, di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita, untuk kemudian ditampung di sana. Apabila memang ada yang ingin mengadopsi, mungkin langsung berkoordinasi dengan UPT Sidoarjo. Untuk dari kami Satreskrim untuk saat ini tetap melanjutkan penyelidikan untuk mencari tahu siapa pelaku yang dugaannya kami duga itu orang tuanya sendiri.
sebagaimana yang sudah kami lakukan penyelidikan sebelumnya bahwa ada dugaan kendaraan yang memang digunakan oleh pelaku ini sempat singgah di musola, kendaraan berwarna hitam. Segera kami lakukan pengungkapan siapa yang diduga pelaku itu sendiri. Diberitakan sebelumnya warga Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban digegerkan dengan penemuan sesosok bayi di dalam kardus yang tergeletak di teras musola desa setempat. Bayi yang diperkirakan berusia 1 minggu itu pertama kali ditemukan warga yang hendak azan Isya di musola setempat. Saat itu bayi ditemukan dalam kondisi telanjang di dalam kardus. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Pemirsa, dalam lanjutan babak penyisian 8 besar grup MM Liga 4 Jawa Timur, Persingga Ngawi memastikan diri lolos ke semifinal. Persingga Ngawi menang tipis 1-0 atas Persikoba Batu. Persingga Ngawi memastikan diri mendampingi PS Mojokerto Putra melaju ke semifinal Liga 4 Jawa Timur. Ini setelah Persingga mampu mengalahkan Persikoba Batu dalam babak penyisian 8 besar grup MM. Pertandingan yang digelar di Stadion Ketonggo itu, Persingga mampu menang dengan skor 1-0. Kemenangan tersebut memastikan tambahan 3 poin. Asisten pelatih Persingga, Sigit Wicaksono mengaku, para pemain mampu menunjukkan permainan yang luar biasa. Terbukti secara berturut dalam 2 pertandingan mampu meraih kemenangan. Menurutnya, meski masih ada 1 pertandingan melawan Mojokerto Putra, ia meminta para pemain tetap harus bermain maksimal, termasuk mempersiapkan semifinal dan Liga 4 Nasional. Yang mana semuanya telah membantu mensupport teman-teman dari Persingga, dan saya terima kasih pada pemain saya yang mana pada sore ini bisa menangkan pertandingan yang dengan permainan yang luar biasa tanpa mengenal lelah, walaupun kita poin cuma gol 1 tapi alhamdulillah kita bisa main poin penuh. Persiapan menghadapi Mojokerto Putra sendiri seperti apa nanti? Untuk persiapan menghadapi Mojokerto kita tidak ada target, tidak ada persiapan apapun. Yang penting kita fokus ke tim kita sendiri. Ya apapun itu kita harus berjuang tetap. Setiap kita karena mempunyai misi, setiap kita pertandingan kita harus menangkan. Ya kita kalau perform kita memang kita maksimalkan pemain yang ada, karena di masa ini kita belum bisa menambah pemain ya. Jadi apapun pemain yang ada kita maksimalkan semaksimal mungkin sehingga sampai saat ini kita bisa selalu meraih poin. Sementara pelatih Persikoba Batu, Arif Suyono mengaku pemainnya telah bertanding cukup bagus meski kurang optimal. Namun ia akan melakukan persiapan lebih matang untuk nanti di Liga 4 Nasional. Meski sedikit kecewa dengan kekalahan kedua kalinya, namun secara umum permainan anak asuhnya menunjukkan peningkatan. Terima kasih kepada para pemain saya hari ini, mereka bekerja luar biasa, sangat keras juga. Terus yang kedua saya ucapkan kepada Persingga ya, yang memastikan lolos ke babak 8 besar ya. Dari segi hasil untuk pertandingan ini memang saya kecewa ya, karena kita kalah 1-0. Cuman dari segi permainan ada perkembangan dari pertandingan yang kemarin. Hari ini anak-anak luar biasa, berbeda dengan pertandingan pertama. Mudah-mudahan di pertandingan terakhir walaupun tidak menentukan, mungkin itu buat evaluasi kita menuju nasional ya. Saat ini klasmen grup MM 8 Liga Jawa Timur, Mojokerto Putra dan Persingga meraih 6 poin. Selanjutnya Mitra Surabaya dan Persikoba 0 poin. Masih ada sisa 1 pertandingan dalam penyisian grup yang diselenggarakan Sabtu besok. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa pengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.